Haleluya, kita buka ya. Pengajaran ini kita akan buka dari kitab Kejadian pasal 2. Kita baca ayat 18 saja ya. Nanti saudara baca semua ya Kejadian pasal 2. Dan kalau Tuhan berkenan kita lanjut ke Kejadian pasal 3 juga saudara baca. Karena begitu banyak rahasia di dalamnya, jadi kalau saudara baca satu pasal akan lebih baik. Sehingga ketika firman diberitakan, saudara bisa dapat mengerti. Kita baca Kejadian 2 ayat 18 saja ya. Kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan 3, 4. Dan Yahweh Elohim berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong sebagai pasangannya. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita sedang belajar tentang orang pilihan ya. Dan kita mengucap syukur apabila kita mulai belajar dari kitab Kejadian. Karena di sana banyak sekali rahasia ya. Dari kitab Kejadian khususnya Torah ya. 5 kitab pertama itu Torah dan saya percaya pada akhir zaman ini waktunya untuk dibuka ya. Ya seringkali saya katakan waktunya dibuka. Tapi bukan orang mana ayatnya kan gitu kan. Kita baca di dalam Matius pasal ke-10 ya. Ayat ke-26, 26-27 ya, nanti saudara baca semua ya. Saya hanya akan baca sedikit-sedikit, tapi saudara harus baca semua ya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut akan mereka. Perhatikan ayat ini. Sebab tidak ada satupun yang tertutup, yang tidak akan disingkapkan. Dan yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang kamu dengar dengan telinga, beritakanlah di atas atap rumah. Ini perintah ya. Nah saya percaya sekarang inilah waktu di mana oleh kasih kemurahan Tuhan apa yang tertutup dibuka oleh kemurahan Tuhan ya. Dan kita percaya dan kita mengucap syukur hanya oleh kemurahan Tuhan kita boleh menerima pembukaan rahasia firman yang sangat luar biasa ya. Jadi walaupun kita baca tadi satu ayat saja dari Kejadian pasal 2, nanti saudara baca semua. Kalau Tuhan berkenan kita lengkap juga Kejadian pasal 3. Mungkin ada beberapa ayat, nanti saudara baca semua. Karena khususnya di Kejadian pasal 3 itu banyak sekali rahasia Tuhan ya. Rahasia Tuhan yang kita yakin itu pasti akan dibuka. Sehingga kita mengenal identitas kita. Kita ini dari mana? Ya. Karena sejak awal Tuhan dalam pemberitaan pertama kemarin ya, Tuhan sudah mulai buka. Dan kita mengucap syukur semua itu pasti akan dibuka lebih jelas dan semakin jelas. Ya. Minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang kedua pohon ya. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kita harus ingat ya. Buah pohon kehidupan itu, yaitu firman Tuhan, itu menjadi makanan hari-hari Adam dan Hawa. Karena itu mereka hidup ya, hidup lama. Ya.
Tetapi hanya satu yang dilarang sesuai dengan apa yang sudah dibuka dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Dan kita dikehendaki oleh Bapa Yahweh untuk kita juga kalau mau hidup seperti apa yang kita imani, hidup bersama dengan Dia selamanya, ya kita harus makan firman. Karena Yeshua sendiri sudah dibuka, akulah roti kehidupan. Dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Kalau kita makan dan minum, kita akan hidup selamanya. Dan itu pun bukan hanya di dalam kitab Kejadian. Itu pun Tuhan sudah janjikan apabila saudara dan saya didapati setia. Kita lihat dalam kitab Wahyu pasal kedua, ayat ke-7. Wahyu pasal 2 ayat 7. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Perhatikan ya, itu gereja-gereja. Jadi dalam kitab Wahyu sudah dibuka ya sedikit-sedikit ya. Dan kita percaya bahwa kitab Wahyu itulah kitab yang dimaksudkan oleh Daniel. Karena hanya kitab Wahyu yang menyingkapkan semua rahasia firman sejak Yeshua sampai kepada langit yang baru, bumi yang baru. Kita tangkap ya. Nah, di sini kita melihat ya. Gereja-gereja kita nanti ya kalau Tuhan berkenan nanti kita ya karena ini masih lama ya. Kitab Kejadiannya lama. Artinya di sini ada 7 gereja. Ya pada akhir zaman dari gereja Efesus sampai gereja Laodikia. Kenapa disebut gereja-gereja? Artinya semua yang terjadi dari gereja pertama, gereja Efesus, sampai gereja ke-6, ya gereja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua yang terjadi di gereja 1 sampai 6 ngumpul semua di gereja ke-7, zaman saudara dan saya. Dari gereja-gereja itu ada 3 roh yang paling dominan. Ya, roh si Nikolaus, roh Isabel, roh Bileam. Itu ngumpul di akhir zaman. Ya. Nah, kemudian dikatakan, bagi dia yang menang, aku akan memberikan kepadanya makan dari apa? Pohon kehidupan. Ya, yang ada di tengah-tengah Firdaus Elohim. Kalau kita pikir-pikir kita berhayal-hayal kan. Seperti yang waktu kemarin disingkapkan. Ya. Kan Taman Eden itu dikelilingi 4 sungai. Nah sungainya ketahuan tapi kok nggak ada Edennya. Loh kok tiba-tiba di sini dia akan memberikan roti. Dia akan memberikan buah dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah Firdaus. Ya nanti kita lihat bagaimana Tuhan singkapkan. Ya kita lihat di Kejadian dulu ya. Banyak sekali rahasia kalau kita lihat. Saudara berdoa. Supaya kita dapat menerima pembukaan-pembukaan rahasia. Karena ada yang di Kejadian kok ini juga ada di dalam kitab Wahyu. Jadi berarti begitu banyak rahasia sebagaimana tertulis dalam kitab Matius 10 tadi. Tuhan mau buka. Namanya rahasia hanya orang yang bisa dipercaya. Yang mendapat pembukaan rahasia. Ya berarti ya orangnya harus dipercaya. Orang yang dipercaya berarti hatinya juga harus bersih di hadapan Tuhan. Ya. Nah Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk makan roti kehidupan. Untuk makan buah dari pohon kehidupan yaitu firman.
Yang dilarang itu buah pengetahuan, bukan buah dari pohon kehidupan. Saya tangkap ya. Jadi jangan sampai salah tangkap. Dan kita percaya kenapa Adam dan Hawa bisa hidup lama? Ya karena makan itu. Pohon dari buah dari pohon yaitu firman. Saya tangkap. Ya, jadi jangan sampai kita bingung karena nanti kan kalau Tuhan berikan nanti masuk ke sana, ternyata umur si Adam itu bukan 930 tahun. Lebih dari segitu. Kenapa? Karena makan firman yang hidup. Ya, firman yang hidup. Nah, kalau kita mau hidup selamanya, ya itulah makanan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Dengan berjalannya waktu, Tuhan menciptakan Adam, ditaruhlah di Taman Eden. Ya, ingat, saudara perhatikan baik-baik ya. Ayat ke berapa ini? Ayat ke-8. Ya, karena mungkin juga nggak ketangkep ya. Kejadian pasal 2 ayat 8. Perhatikan ya. Yahweh Elohim menata sebuah taman di Eden di sebelah timur. Dan di sana dia menempatkan manusia yang telah dia bentuk. Di sini Hawa udah ada belum? Belum ada. Ingat itu ya. Hawa belum ada. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, kita lompat ayat ke-16. Yahweh Elohim memberi perintah kepada manusia dengan berfirman, dari segala pohon di taman ini engkau sungguh boleh makannya. Ya, semua kecuali tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat engkau tidak boleh memakannya, karena pada hari engkau memakannya engkau sungguh akan mati. Hawa dengar nggak ini? Yakin? Loh kenapa? Ya Hawa belum ada. Kita belajar harus teliti ya. Karena Hawa belum dibentuk. Ya. Hawa belum dibentuk. Jadi dia belum ada. Barulah kemudian setelah firman ini keluar, nah, timbullah ayat yang tadi kita baca. Tuhan mau supaya manusia Adam ini, Adam itu artinya manusia ya. Supaya Adam ini mempunyai teman hidup. Dikumpulkanlah semua binatang yang diciptakan juga pada hari yang sama, hari ke-6. Ya, Adam memberi nama semua binatang, tetapi dia tidak mendapatkan dari antara binatang itu penolong yang sepadan. Ya, kita lihat ya, kita lengkap di ayat 20 ya. Kejadian 2 ayat 20. Adam menyebutkan nama-nama untuk segala hewan dan untuk burung di udara dan untuk segala binatang liar di padang. Tetapi perhatikan ayat ini. Bagi Adam sendiri dia belum menemukan seorang penolong sebagai pasangannya. Tadi semua binatang. Perhatikan baik-baik ya. Semua binatang. Saya tanya, ular ada nggak di situ? Ada. Nah, tanam itu baik-baik ya. Jadi dia udah ketemu ular itu. Ini bukan kata saya. Ini firman. Ya. Berarti ular ada di situ. Tetapi dia tidak merasa itu penolong yang sepadan. Ya. Sehingga Tuhan sendiri dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan oleh firman Tuhan, kita baca ayat ke-21. Yahweh Elohim menimpakan kepada Adam tidur lelap, maka dia tertidur.
Kemudian dia mengambil satu dari rusuk-rusuknya, lalu dia menutup daging di bawahnya. Dan Yahweh Elohim membentuk rusuk yang telah diambil dari manusia itu menjadi seorang wanita, dan dia membawanya kepada manusia itu. Lalu Adam berkata, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, karena itu dia akan disebut wanita. Sebab dari pria dia ini telah diambil. Itulah sebabnya seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu padu dengan istrinya, dan mereka menjadi satu daging. Ya. Dari Adam, karena tidak ditemukan pasangan yang cocok dari antara ciptaan Tuhan yang lain, yaitu binatang khususnya. Ya bisa aja kan ada komunikasi antara Adam dengan Tuhan kan. Nggak cocok nih Tuhan, bisa aja kan. Lo kan itu bapak dengan anak. Ya. Dan kita melihat di sini ya Tuhan berkemurahan. Dibuatnyalah Adam berdasarkan firman tadi tertidur lelap. Kemudian diambil tulang rusuknya, salah satu tulang rusuknya. Nah kita nggak tahu tulang rusuk yang mana. Ya, yang terang tulang rusuk diambil. Kemudian dari tulang rusuk ini diciptakanlah perempuan. Kemudian setelah menjadi manusia perempuan, dibawalah perempuan ini kepada Adam menjadi istrinya. Nah, di sini kita melihat ya, Tuhan tidak membuat 2, 3, atau 4 perempuan. Saya tanggap. Tuhan menciptakan hanya satu istri. Bukan 2, bukan 3, bukan 4. Ya. Inilah yang menjadi dasar iman kita sebagai orang percaya kepada Yeshua Masiah. Satu orang suami hanya boleh punya satu istri. Ya. Kecuali kalau salah satu meninggal, ya bila Tuhan berkenan ya bisa kawin. Ya. Tetapi selama dua-duanya masih hidup, ya itulah pasanganmu. Ya, itulah pasanganmu. Tapi yang sering kali terjadi setelah kawin, baru merasa nggak cocok. Padahal waktu pacaran luar biasa. Ya. Kayak istilah orang dunia apa? Kayak perangko nempel terus. Kemana-mana mesti ada. Loh setelah kawin, rupanya perangkonya kurang harganya. Lah itulah manusia. Karena itu ketika orang mau menikah, biasanya kalau saya layani, saya kasih tahu dulu. Kau lihat nih istrimu, nah kau lihat suamimu. Ini sekarang istrimu cantik, suamimu ganteng. Tapi nanti 40 tahun kemudian, loh, baru kau lihat tampangnya kayak gimana. Tetap setia apa enggak? Nah kan itu harus ditanyain. Biasanya sih ya karena masih muda, setia. Tetapi dalam proses kehidupan, ingat ya, Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Tetapi seringkali manusialah yang mengabaikan firman. Sehingga ketika Tuhan membawa si perempuan kepada Adam, inilah istrimu, yaitulah istrimu seumur hidupmu. Tidak boleh, kata firman Tuhan, diceraikan. Karena ada tertulis, Tuhan membenci perceraian. Loh itu Tuhan yang bilang. Ya, kita lihat di dalam kitab Maleaki. Pasal kedua ayat 15. 15 dan 16 ya.
Dan dia atau Bapa Yahweh tidak membuat hanya satu, malah padanya ada sisa roh. Sebab bagaimana yang hanya satu itu dapat mengupayakan keturunan ilahi. Jadi agar kamu terpelihara dalam rohmu, janganlah berbuat khianat terhadap istri masa mudamu. Perhatikan ayat ini. Sebab dia apa? Membenci perceraian. Yahweh Elohim Yesaya berfirman, dan orang yang menutupi kekerasan dengan pakaiannya. Yahweh Sebaot berfirman, demikianlah kamu telah dijaga dalam rohmu agar kamu tidak berbuat khianat. Ya, bagi yang belum kawin, ya ingat ayat ini. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, selang berjalan waktu, kita tidak tahu berapa lama. Ya. Di dalam kitab Kejadian pasal 3, nanti saudara baca semua ya. Tiba-tiba ular, ya, kok bisa masuk ke Taman Eden, itu yang kemarin ditanyakan. Ya, ya memang bukan dalam khotbah, waktu kita ada diskusi, ada pertanyaan. Kan saya pernah kasih meyakinkan kita semua, kalau Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, taman itu pasti dijaga. Jadi setan tidak bisa masuk. Tetapi kok tiba-tiba di sini dikatakan, loh, setan kok bisa masuk ke Taman Eden? Kenapa? Setan jawab, kenapa? Nah, kan gitu, itu yang kemarin ditanyakan. Ya karena itu memang bukan dalam khotbah ya, sebenarnya sudah pernah saya khotbahkan itu. Tapi kan kadang-kadang hanya sepintas-sepintas. Nah, karena ini merupakan firman pengajaran, ya kita oleh kemurahan Tuhan dibuka. Ya. Kenapa Taman Eden yang dijaga oleh malaikat, tiba-tiba si setan bisa masuk? Segala sesuatu yang terjadi pasti berlaku, ada sebab, ada akibat. Ya, ada yang ditabur, ada yang dituai. Nah, itu sudah menjadi suatu hukum alam, hukum roh, dan hukum dari Tuhan. Ya, akan jadi pertanyaan. Ya, ya mungkin dari jemaah di sini udah sebagian tahu lah. Ya, tapi yang di luar sana kan apa ini lah? Pasti ada sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, sehingga setan bisa masuk. Atau setan diizinkan Tuhan untuk masuk. Ya, sesuai dengan kitab Yesaya 28 ayat ke berapa? Ayat ke berapa itu? 13 kalau saya nggak salah ya. Yesaya 28 ayat 13. Engkau pernah berada di Eden, Taman Elohim, ya. Nanti saudara baca semua. Saya hanya mau menunjukkan setan itu pernah masuk ke Taman Eden untuk menggenapi apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 3 tadi. Nah, kita sebagai orang pilihan Tuhan, umat Tuhan, ya sebagaimana yang ditanyakan waktu itu, kok bisa masuk? Nah, logikanya, kalau Tuhan tidak kasih izin, nggak mungkin bisa masuk. Contohnya, ya Ayub contohnya. Ayub itu dipagari sedemikian rupa oleh Tuhan, karena Ayub adalah dalam pandangan Bapa Yahweh orang yang berkenan, ya, kepada di hadapan Bapa Yahweh. Kita lihat ya. Ke Ayub pasal 2. Kita baca mulai ayat 1 lah. Ya. Sampai ayat 6. Ya. Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 6. Suatu hari ketika anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh. Ya.
anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh. Dia datangnya kemana? Pasti di sorga. Saya tanggap. Pasti di sorga. Karena Bapak Yahweh bertahta di sorga. Karena nanti ini bisa berkelanjutan, ini nanti bisa menjadi bagian daripada ayat-ayat kalau kita terus dalam pengajaran dalam kitab Kejadian ini. Setan pun datang di antara mereka. Ya Tuhan izinkan setan masuk. Ya. Kemudian setan pun datang di antara mereka menghadap Yahweh. Yahweh berkata kepada setan, dari mana engkau datang? Nah, setan menjawab Yahweh dan berkata, dari menjelajahi bumi dan berjalan ke sana kemari di atasnya. Loh, setan jalan-jalan nih. Ya, termasuk dalam ruang gereja. Kalau ada yang mulai-mulai ini ada yang bikin tidur. Itulah yang saya katakan, walaupun kita sudah usir, tetapi kalau kita mengundang dia, ya masuk dia. Karena setan tahu iman datang dari pendengaran akan firman. Kalau orangnya tidur, imannya nggak bertambah. Kalau imannya bertambah, dia repot. Ya, dia takut melawan orang-orang yang beriman. Yahweh berkata kepada setan, sudahkah engkau memerhatikan hambaku Ayub? Karena tidak ada seorang pun seperti dia di bumi. Seorang yang saleh, jujur, takut akan Elohim, menjauh yang jahat. Dan dia masih tetap memegang teguh kesalehannya. Meskipun engkau telah menghasut aku melawan dia untuk menghancurkan tanpa alasan. Nah, ini liciknya setan. Kemudian setan menjawab Yahweh setelah berkata, kulit ganti kulit. Segala yang manusia miliki dia akan memberikannya untuk ganti nyawa. Namun ulurkanlah tanganmu sekarang dan jamalah tulang dan dagingnya. Entahkah kehadapanmu yang masih akan memberkati engkau. Yahweh berkata kepada setan, lihatlah dia ada di tanganmu, tetapi jagalah nyawanya. Artinya Tuhan beri kesempatan. Ini perhatikan baik, ini bukan hanya Ayub. Kita sebagai anak Tuhan yang mau hidup kudus, saleh dan benar, ya, bisa aja ini pun terjadi dan Tuhan izinkan. Silakan, saya tangkap. Silakan. Ya, kalau Tuhan bilang, kamu lihat nggak sih ini? Lah, ya, setan bilang kayak begini, ya Tuhan bilang oke lah, silakan. Artinya Tuhan izinkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Saya percaya dalam kitab Kejadian ini, Taman Eden dijaga oleh malaikat-malaikat Tuhan. Tetapi kok tiba-tiba Tuhan izinkan setan masuk sesuai kitab Yeskiel tadi dan kitab Kejadian pasal 3. Itulah yang Tuhan singkapkan buat kita. Ada sebab, ada akibat. Yang kita harus melihat, banyak orang yang tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya yang saya mengistilahkannya ada dosa terselubung yang dilakukan oleh Adam dan Hawa sehingga mengakibatkan Tuhan mengizinkan setan masuk di Taman Eden. Saya tanggap, ya. Ada dosa terselubung yang memang seolah-olah tidak terlihat. Tetapi kalau kita mau bertanya sama Tuhan apa sih? Kenapa sih? Tuhan buka dan kita mengucap syukur Tuhan buka. Dan inilah dosa itu sebagaimana tertulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-28, ya. Cuman karena orang perhatikan begini aja, tidak melihat di sini ada sesuatu yang tersembunyi. Elohim memberkati mereka dan Elohim berfirman kepada mereka. Beranak cuculah, berlipat gandalah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut, atas burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah inilah perintah, saya katakan Torah yang pertama. Karena Torah itu terdiri dari aturan, perintah, dan ketetapan.
Ini perintah Tuhan yang pertama kepada manusia. Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi. Saya tangkap ya. Nah, kita berkalkulasi berdasarkan hikmat Tuhan. Ya. Kenapa nggak ada anak? Nah, kita minta hikmat Tuhan berapa lama mereka nggak punya anak. Lah itulah yang dibukakan Tuhan, yang sempat disingkapkan sedikit, sebagaimana tertulis dalam kitab Keluaran. Ya. Keluaran pasal 12 kita lihat. Ayat ke-3. Ya. Keluaran 12 ayat 3. Berbicaralah kepada seluruh jemaat Israel dengan mengatakan, pada hari ke-10 dalam bulan ini, setiap suami harus mengambil seekor kambing domba bagi mereka, menurut keluarga leluhur seekor kambing domba untuk setiap keluarga. Nah, yang harus diperhatikan, ya, kenapa Tuhan memerintahkannya hari ke-10? Saya tanggap. Karena domba ini adalah domba Paskah yang harus dipotong dan darahnya ditampung. Darahnya ini nanti yang diolesi ke ambang pintu. Kalau tidak ada darah, malaikat maut akan masuk ke sana dan siapapun yang tidak ada tanda darah akan dibinasakan oleh malaikat maut. Saya tanggap ya. Perhatikan hari ke-10, nah kemudian kita lengkap. Ayat ke-6, saudara baca semua ya. Karena memang ini pengajaran tentang tabernakel. Tapi ya kita, karena ini ada hubungan dengan kitab Kejadian, kita lengkap sedikit. Haruslah dia, domba tadi. Domba yang diambil hari ke-10, saya tangkap. Haruslah dia menjadi seperti simpanan bagi kamu sampai hari ke-14 bulan yang sama. Diambil hari ke-10, disimpan sampai hari ke-14. Hari ke-14 baru dipotong. Bisa ditangkap. Itu domba Paskah. Yesua adalah domba Paskah. Bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk seluruh dunia yang percaya kepadanya, supaya malaikat maut tidak akan membinasakan kita apabila kita menerima darah domba Paskah yang agung, yaitu Yesua. Saya tangkap. Penafsiran saya lah. Nanti orang bilang pakai saya nafsir ya, karena memang ditafsirkan ya. Kenapa hari ke-10? Nah itu kan. Kenapa hari ke-10? Segala sesuatu pasti ada sebab, ada akibat. Tuhan tidak sembarangan menetapkan hari ke-10. Pasti ada sebabnya. Kita tanggap ya. Kenapa enggak hari pertama? Kok capek-capek hari ke-10? Dan kalau dipilih hari ke-10, kenapa disimpan lagi? Kenapa nanti aja hari ke-10, ke-14 diambilnya? Berarti ada sesuatu rahasia yang oleh kasih kemurahan Tuhan dibuka. Untuk memperlihatkan kepada kita, itu sebabnya Tuhan izinkan si Halal bin Sakar masuk ke taman Eden. Ya. Manusia diciptakan hari ke-6. Tahu ya, Kejadian 1 kan diciptakan pada hari ke-6. Kenapa hari ke-10? Saya menafsirkan, saya ini. Pada hari ke-10 itulah saya tafsirkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saya tanggap. Hari ke-10 Adam dan Hawa jatuh dalam dosa.
Hari ke-6 1000, dia kan diciptakan hari 6. Hari ke-6 1000 tahun. Hari ke-7 1000 tahun. Hari ke-8 1000 tahun. Hari ke-9 1000 tahun. Hari ke-10 1000 tahun. 5 hari 5000 tahun. Kok panjang amat? Mereka makan buah pohon kehidupan. Bisa tangkap? Karena itu umurnya panjang. Tuhan berikan sampai 5000 tahun. 5000 tahun perintah dalam kitab Kejadian tadi seolah-olah diabaikan. Saya tanggap. Manusia bisa lupa, tetapi Tuhan setia kepada firman-Nya. Disitulah yang saya katakan ada pemberontakan tersembunyi oleh Adam dan Hawa karena mereka tidak mau punya anak. Mereka nggak mau punya anak. Ya. Mungkin lagi enjoy lah, pengantin baru terus kan. Lagi enjoy lah hidupnya. Lagi dalam masa zona nyaman ya lupa. Ya. Tetapi Tuhan setia kepada firman-Nya. Dia perintahkan kamu harus punya anak. Dunia ini diciptakan bukan hanya kosong aja, bukan hanya berdua aja. Ini harus dipenuhi, kan perintahnya begitu. Beranak cucu penuhi bumi. Tetapi ini tanpa mereka sadari ya melawan firman. Bukan 5 hari ya. Bukan 5 hari kita. Bukan 5 tahun kita. 5000 tahun karena 1 hari Tuhan. 1000 tahun kita. Jadi 5000 tahun. Ya. 5000 tahun gak punya anak atau tidak mau punya anak. Karena dosa yang terselubung ini. Ya. Tuhan izinkan. Setan masuk. Saya tanggap. Jadi ada sebab, ada akibat. Ya. Ada sebab, ada akibat. Karena pemberontakan yang terselubung. Tuhan izinkan terjadi. Ya bisa aja kan kadang-kadang seperti Ayub tadi kan. Setan nanya-nanya sama, atau Tuhan berkomunikasi juga dengan setan kan. Bisa aja kita menafsir-nafsir kan. Mungkin dia lagi ngumpul lagi kan. Tuhan lagi kumpul ya, walaupun tidak tertulis. Kita kan boleh berandai-andai. Ya. Mungkin suatu saat dia kumpulin lagi kan, Tuhan kumpulin malaikat-malaikat juga setan ngikut. Ya. Bisa aja di situ Tuhan ngomong, ya ini kan kita berandai ya. Itu Adam dan Hawa sudah saya perintahkan punya anak tapi nggak punya anak. Sudah 5000 tahun. Ya setan kan tukang kilik-kilik. Boleh nggak saya cobain? Saya tanggap Pak? Ya, ini kan yang tadi itu berandai-andai, tapi kan bisa aja seperti itu. Ya, bisa aja seperti itu. Tuhan izinkan, oke, silakan. Ya. Nah, mulailah di sini sejarah baru akan kehidupan manusia. Ya. Kita tahu bahwa setan itu adalah tadinya malaikat. Ya. Malaikat yang memberontak. Ya. Malaikat yang memberontak terhadap Tuhan. Karena itu mereka disingkirkan. Ya. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Walaupun tidak ditulis ya. Tetapi saya sangat percaya bahwa malaikat itu berkelamin laki-laki. Bisa ditangkap maksudnya? Dia berkelamin laki-laki. Ya, ya banyak alasannya
Seperti umpamanya manusia juga yang diciptakan pertama-tama kan laki-laki. Ya. Nah, sekarang kan yang menjadi masalah, ya. Yeshua itu menggenapkan apa yang tertulis dalam Torah. Bisa ditangkap? Itu kan firman-Nya. Aku datang bukan membatalkan Torah, tetapi menggenapinya. Saya tangkap. Dia memberikan perumpamaan. Kita sudah sempat singgung-singgung kemarin. Ada benih gandum, ada benih lalang. Bisa ditangkap. Nah, ini harus kita tanam dulu. Ya. Bahwa ada benih yang berasal murni dari Bapa Yahweh, yaitu benih gandum. Dan benih lalang itu pasti dari setan. Lalang dan gandum serupa tapi nggak sama. Kalau saudara pernah lihat ya. Kalau kita lihat sepintas, kita nggak tahu, kita tidak dalam masa mudanya ya, waktu dia tumbuh. Walaupun kalau dia belum berbulir, kita lihat, kita nggak, kalau ya kita kacamata awam lah. Kalau orang yang ahli pasti tahu. Tapi kalau orang yang awam, dia nggak bisa bedain mana lalang, mana gandum, nggak bisa. Karena itu Tuhan bilang, biarkan dua-duanya bertumbuh bersama. Nanti pada akhirnya gandum itu akan keluar bulir. Tetapi lalang sampai kapanpun dia tidak akan mengeluarkan bulir. Nah, di sini kita melihat luar biasa segala sesuatu diatur oleh Tuhan. Ya. Nah, kita melihat di sini itu yang harus saya tanamkan dahulu. Ya. Bahwa setan kalau saudara baca tentang malaikat-malaikat, ya, itu memang senantiasa dikatakan dia itu berjenis kelamin laki-laki. Walaupun susahnya dalam kitab suci kita ini, susah kita membedakan dia itu laki-laki atau perempuan, ya. Tapi kita melihat di sini. Ya, kita lihat dulu ya. Kejadian pasal 19. Ini ketika Bapak Abraham bertemu dengan Bapak Yahweh yang ditemani dua orang malaikat. Saya hanya mau menunjukkan ya, berdasarkan firman Tuhan, malaikat itu gendernya laki-laki. Berdasarkan firman. Kita ya. Karena nanti banyak itu, ya nanti kita lihatlah ya bagaimana Tuhan mau buka. Kita baca mulai ayat 1. Kejadian 19. Kedua malaikat itu datang ke Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan Lot melihat dan bangunlah dia untuk menyongsong mereka dan dia bersujud dengan mukanya ke tanah. Dan dia berkata, lihatlah sekarang tuan-tuanku. Nah, di sini kan tuan-tuanku. Sudah sedikit jelas kan? Tuan-tuanku berarti itu laki-laki. Aku mohon singgahlah ke rumah hambamu dan bermalamlah dan basuhlah kakimu. Lalu pagi-pagi tuan-tuan bangun dan melanjutkan perjalanan tuan-tuan. Tetapi mereka menjawab tidak, karena kami akan bermalam di tanah lapang. Namun dia sangat mendesak mereka, maka singgahlah mereka kepadanya dan masuk ke dalam rumahnya. Dia menghidangkan jamuan bagi mereka dan membakar roti tanpa ragi, lalu mereka makan. Sebelum mereka dulu makan, pria-pria dari kota itu, yaitu pria-pria Sodom, mulai dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh tanpa terkecuali mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot dan berkata kepada dia, manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami dapat menggauli mereka. Lot keluar ke pintu kepada mereka dan dia menutup pintu di belakangnya.
Dia berkata, saudara-saudaraku, aku mohon jangan berbuat jahat. Lihatlah sekarang padaku ada 2 orang anak perempuan yang belum pernah mengenal pria. Biarlah aku membawa mereka keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka apa yang baik di matamu, asalkan kamu tidak melakukan sesuatu pada orang-orang ini. Karena dalam hal ini mereka datang untuk berdiri dalam rumahku. Dan mereka berteriak, "Mundurlah!" Lalu mereka berkata, orang ini datang untuk menumpang. Tetapi dia benar-benar mau mengambil keputusan. Sekarang kami akan berbuat jahat kepada kau lebih daripada terhadap mereka. Lalu mereka akan dengan kasar mendorong orang itu, yaitu Lot. Mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi orang-orang itu mengulurkan tangan mereka, menarik Lot ke arah mereka ke dalam rumah lalu menutup pintu. Mereka memukul orang yang berada di depan pintu rumah itu dengan kebutaan dari yang kecil sampai yang besar. Dan mereka bersusah payah menemukan pintu itu. Orang itu berkata kepada Lot, siapakah yang masih ada di sini bersamamu? Bawalah keluar ini anak-anak lakimu, menantu dan sebagainya. Dari sini kita, tapi kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Inggris akan lebih jelas. Kalau dikatakan dia, kalau dia laki pasti he. Tapi tadi kan sudah dijelaskan, tuan-tuan. Nah, dari banyak firman sih, ya saya hanya menjelaskan sedikit. Kenapa saya mau katakan ini? Karena benih itu dari laki-laki. Saya tanggap. Benih itu dari laki-laki. Loh, apa hubungannya nanti dengan ini? Dalam kitab Kejadian kita coba urut ya. Setan ini tahu. Setan ini tahu ada perintah Tuhan seperti tadi Kejadian 1. Beranak cucu pertama banyak. Dia pasti tahu. Ya. Dan setan pun tahu bahwa Tuhan berfirman kepada mereka, kepada Adam, jangan makan buah ini. Hawa tidak tahu. Bisa ditangkap. Ya, seharusnya Hawa dikasih tahu. Tetapi memang ya kita sih bisa menafsir-nafsir. Ya. Kita bisa menafsir-nafsir Hawa dapat pemberitahuan dari Adam. Tetapi sayangnya firman yang diberitahukan tidak seutuhnya dipraktekkan oleh Hawa ketika dia menghadapi setan. Contoh ya, kita lihat baik-baik ya. Di dalam Kejadian pasal 2 kita baca ayat ke-17. Ini untuk kita membandingkan. Dari pohon pengetahuan baik dan jahat engkau tidak boleh memakannya. Karena pada hari engkau memakannya engkau sungguh akan mati. Nah, ini yang menjadi bahan si setan. Dia tanya si Hawa. Ya. Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ini ayat ke-1 kita lihat. Ya, Kejadian pasal 3 ayat. Nah, ini saudara baca ya. Apa namanya firmannya itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ular itu cerdik lebih dari segala binatang liar di padang yang telah Yahweh Elohim jadikan. Dia berkata kepada wanita itu, benarkah Elohim berfirman bahwa kamu tidak boleh makan dari semua pohon di taman ini? Nah, perhatikan jawaban perempuan ini. Ya, wanita itu berkata kepada ular itu, kami boleh makan buah dari pohon di taman ini. Tetapi, ya, buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, Elohim telah berfirman, kamu tidak boleh memakannya atau menyentuhnya, karena engkau akan mati. Kalau saudara perhatikan baik-baik ayat ini, ada firman yang ditambah, ada firman yang dikurangi. Firman Tuhan katakan jangan tambah, jangan kurang. Nah, sekarang kita cek apa yang ditambah. Saya tanggap, apa yang ditambah? Kita lihat ya. Kamu tidak boleh atau kamu tidak boleh memakannya atau
Nggak ada di sini dikatakan menyentuh. Saya tangkap. Kan Tuhan cuma bilang dalam Kejadian 1 itu, pohon buah pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Tidak ada dikatakan menyentuh. Berarti setan sudah menambah. Siapa sih? Hawa sudah menambah. Jangan tambahi, jangan kurangi. Saya tangkap. Hawa, ya mungkin karena dia nggak dengar-dengaran yang benar dari omongan si Adam, atau mungkin Adam juga nggak serius ngajarinnya, sehingga dia tidak menjawab pertanyaan setan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Loh, kalau yang ditambah ini hampir semua orang tahu. Nah, sekarang mana yang dikurangi? Betul nggak? Mana yang dikurangi? Kan tadi saya katakan, jangan tambah, jangan kurangi. Itu firman, itu perintah. Loh, sekarang apa yang dikurangi? Ya, nah kita harus cek dengan teliti. Ya, kita lihat firman Tuhan. Perhatikan ayat 3 ini. Buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Pohon yang ada di mana? Di tengah taman itu. Pertanyaan saya, di tengah taman itu ada berapa pohon? Ada 2. Di tengah taman itu ada 2. 1 pohon kehidupan boleh kita makan. 1 pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu yang dilarang Tuhan. Jadi kalau dia katakan di tengah-tengah taman tidak boleh dimakan, dia mengurangi. Saya tangkap. Bisa terjawab bahwa jangan tambah, jangan kurangi. Saya tangkap. Itu bukan saja ada dalam kitab Kejadian, tetapi firman Tuhan pun ditutup dalam kitab Wahyu pasal ke-22. Kita baca ayat 18 dan 19. Aku bersaksi bersama setiap orang yang mendengarkan perkataan nubuat kitab ini. Perhatikan, jika seseorang menambahkan sesuatu kepadanya, Elohim akan menambahkan atasnya bencana-bencana yang telah tertulis di dalam kitab ini. Jika seorang membuang sesuatu dari perkataan kitab ini, nubuat ini, Elohim akan menghapus bagian dari kitab kehidupan, dari kota kudus dan apa yang telah tertulis dalam kitab ini. Jadi di kitab Kejadian ada, ditutup dalam kitab Wahyu juga ada. Jangan tambah, jangan kurangi. Karena Hawa menambah dan mengurangi firman Tuhan, tidak ada kekuatan. Dengar. Hawa melambangkan gereja, saudara dan saya. Jangan tambahi firman, jangan kurangi firman. Di tempat ini saya sebagai gembala mengajarkan kepada saudara. Sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu, gereja itu dilambangkan dengan kaki Dian. Ya. Kaki Dian sudah seringkali diingatkan terdiri dari 66 bagian bunga badam. 66 bagian itu adalah bagian daripada makanan gereja. Jadi gereja makanannya adalah roti dari sorga. Yang juga ada di atas meja roti. 12 roti yang disusun 6. Memang jumlahnya 12. Tetapi dibagi 2, 6. Kenapa? Itulah jadi makanan saudara dan saya. Karena 12 melambangkan pendidikan, pemuritan dari Tuhan. Ya. Nah, di sini kita melihat
Karena itu saya seringkali mengatakan kepada kita semua, baik kita yang ada dalam gunung ini yang kau ada di luar sana. Semua buku apapun di luar boleh dibaca, boleh. Banyak penulis-penulis yang luar biasa. Tetapi kalau dia sudah menyeleweng daripada 66 kitab ini, saudara dan saya harus berani menolaknya. Karena kita ini gereja, kita bukan sinagog ya. Jangan samakan kita dengan orang Israel, jangan. Mereka itu khusus. Terlebih sekarang ini, bagi orang non-Israel, masa anugerah masih terbuka. Masih terbuka. Dan kita sudah berkali-kali disiarkan dari tempat ini. Pemberitaan Injil, gereja-gereja mulai dibangun di Jazirah Arab. Yang beberapa tahun yang lalu orang bilang mustahil. Tetapi kalau Tuhan sudah belokkan hati mereka. Karena Roh Kudus bekerja di sana. Kenapa? Karena di sana pun banyak keturunan Bapak Abraham. Banyak di sana. Karena itu bilangan orang di luar Israel ini harus digenapi. Dan ini hanya dapat terjadi kalau Roh Kudus bekerja. Dan itu terjadi sekarang. Artinya sebentar lagi dia akan kembali ke Yerusalem. Sehingga apa yang tertulis dalam kitab, banyak kitab, Yeskiel, Yesaya segala macam. Akan datang waktunya firman Tuhan kepada bangsa Israel. Aku akan memberikan roh yang baru, jiwa yang baru. Aku akan menulis Torahku dalam hati mereka. Sama seperti yang dilakukan di sana. Juga bagi anak-anak Abraham yang ada di sana. Di luar Israel, di Jazirah Arab. Tetapi setelah jumlah ini genap, Ruach HaKodes akan menggenapkan apa yang Bapa Yahweh janjikan kepada bangsa ini. Bangsa pilihan Tuhan. Supaya mereka bisa menerima. Apalagi mereka. Loh yang di Jazirah Arab aja tadinya mentah-mentah menolak. Kok bisa sekarang? Kalau Roh Bapa Yahweh bekerja, tidak ada yang bisa menolak. Waktu inilah yang dikatakan masa anugerah. Tetapi bukan bila mengatakan masa anugerah mau seenaknya, nggak bisa. Nggak bisa. Engkau menambah firman, engkau mengurangi firman, jangan harap masuk surga. Tuhan setia kepada firman-Nya. Dan kita belajar dalam hidup sehari-hari sama seperti Hawa. Dipancing oleh setan. Pakai apa? Pakai firman. Dipancing. Oh, bukan firman pakai sebagai bentengnya, sebagai tamengnya. Pakai firman ditambah, dikurangi, tidak ada kekuatan. Karena itu dia jatuh. Saya tanggap. Ya. Nah, kita belajar dari sini. Tuhan singkapkan dari sini. Karena itu seringkali saya katakan, baca firman Tuhan yang benar. Karena itulah kekuatan kita. Engkau kurangi sedikit, bahaya. Engkau tambahi sedikit, bahaya. Tuhan mau presisi ya firman itu. Oh, tapi karena kita masih punya kelemahan. Ruach HaKodes akan mengajar saudara dan saya. Kita sudah belajar tentang Roh Kudus. Dia akan mengingatkan kita akan semua firman. Sehingga apabila ada yang nyeleweng sedikit, dia kasih ingat. Balik. Balik. Dan jangan keraskan hati seperti Salomo dan Saul. Kita sudah belajar kan, ya kita harus ingat. Apa yang sudah diajarkan tentang Ruach HaKodes itu akan terus dibuka. Supaya kita semakin mengerti kenapa. Kenapa bisa terjadi setan masuk ke Taman Eden.
Kita sudah tahu. Kenapa Hawa bisa kalah? Dan kenapa setan tidak menanya kepada Adam? Karena setan tahu bahwa firman ini datangnya ke Adam bukan ke Hawa. Nah, kewajiban Adam, kewajiban kepala rumah tangga, kewajiban imam. Kalau sharing yang benar. Saya tanggap, kalau beritakan firman, beritakan yang benar. Ya, kadang-kadang saya memang kita masih manusia. Tetapi kita berusaha menjadi manusia sempurna. Ada tertulis manusia Elohim. Tetapi kalau mulut kita sendiri mengatakan, saya masih lemah, jadilah lemah terus. Jangan mengeluarkan kata-kata negatif. Kita belajar tidak mengatakan hal-hal yang negatif. Kita belajar untuk mengatakan senantiasa hal-hal yang positif. Ya. Dan disinilah kita melihat betapa luar biasanya. Karena tipuan si jahat, Hawa dan Adam. Harusnya kan Adam itu ada di sebelah dia. Kok dibiarin? Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga berkewajiban memberi nasihat. Harusnya kan Adam kasih nasihat. Salah kamu ngomongnya. Gitu kan. Tapi kan dia gak ngomong. Kan Adam di sebelahnya kan kata firman Tuhan. Kenapa Adam gak ngasih tahu? Ya. Banyak orang juga mempunyai pikiran seperti itu. Biarin aja lah. Loh. Sudah tahu dia menuju kepada maut. Kok gak dinasehati? Artinya itu juga bisa posisi kita seperti Adam. Ada orang yang mungkin, ya, kita sudah tahu keselamatan dari datang dari Bapa Yahweh, biar aja. Orangnya kayak gini, lah. Hati-hati, ada tertulis. Engkau tahu orang berbuat dosa, engkau nggak kasih tahu. Dia mati. Karena engkau nggak kasih tahu, dosanya darahnya kau tanggung. Yeskiel 3:18. Mau nggak? Kita belajar. Kita belajar. Walaupun mungkin karena kita tahu orang yang keren, kita beritahukan dengan hikmat. Dia nggak mau terima, tidak masalah. Saya tangkap. Tapi kalau kita nggak ngasih tahu ya hukuman ke kita. Lebih baik kita ngomong. Dia dengar puji Bapa Yahweh, dia tidak dengar puji Bapa Yahweh. Yang penting aku sudah menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan ataupun menyarankan. Ini loh jalan menuju kepada keselamatan. Di sini kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita sekarang sudah tahu apa yang ditambah, apa yang dikurangi, yang mengakibatkan Hawa jatuh. Bisa tanggap ya. Jadi nanti kalau orang nanya, saudara bisa tahu. Itu bukan hanya ditambah. Banyak orang hanya tahu ini ditambah, menyentuh. Yang dikurangi ada. Ya, yang dikurangi itu ada. Jadi kita sudah diberitahu. Nanti di rumah dibaca lagi. Ini yang diomongin gembala benar enggak? Ya. Nah, kita harus benar-benar meneliti. Teliti. Baca dengan sungguh-sungguh. Observasi kita lihat di dalam Ulangan 28 ayat 1. Ya. Apabila engkau mendengarkan dengan baik suara Yahweh Elohim dan berhati-hati melakukan semua perintah yang telah kuperintahkan kepadamu hari ini, maka Yahweh Elohim akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi, mengatasi segala bangsa di bumi. Kita baca yang terjemahan King James coba. Kita harus melihat ada perbedaan ya. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe. Nah, ini yang nggak ada dalam kitab tadi. Hanya lihat hati-hati. Dia observasi itu artinya diteliti dengan sungguh-sungguh. Bisa tanggap?
to observe and to do all His commandments. Nah, mengobservasi ini yang seringkali kita lalai. Karena itu banyak orang kalau ditanya, firman itu ditambah dan dikurangi. Kalau ditambahnya mereka banyak gampang dapatnya. Tetapi kalau dikurangi apa yang dikatakan Hawa, banyak yang nggak ngerti. Kenapa? Tidak mengobserv, tidak mengobservasi, tidak menggali firman dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang terjadi dalam kitab Kejadian, itu pun diulangi pada kitab penutup, yaitu kitab Wahyu. Observasi inilah yang kita butuhkan, sehingga jangan sampai kita tersesat. Ya, kalau tersesat, ya bukan langsung tamatlah, pasti Roh Kudus mengingatkan, kamu salah. Ya merendahkan diri aja, Tuhan ampuni. Jangan keraskan hati. Ketika Tuhan, kan ingat ya, saudara dan saya sudah dianugerahi Roh Kudusnya. Karena itu aktifkan Roh Kudus senantiasa dalam hati kita. Supaya ketika kita melaksanakan atau membaca, memeditasi firman, kita mengerti firman dengan benar. Dan kita tidak akan bisa tersesat. Karena itu seperti yang saya katakan tadi, boleh baca semua buku. Termasuk buku-buku yang sekarang lagi ngetop. Khususnya di kalangan orang penyembah. Boleh baca. Tetapi kalau itu bertentangan dengan firman, kita harus berani menolaknya. Saya baca, tapi karena ada banyak yang tidak sesuai Torah, saya harus berani tolak dan saya harus berani katakan kepada saudara. Ya jangan kita udah tahu racun mau diambil. Ya, sianida itu 1 titik aja kita minum mati. Begitu juga dengan firman yang bukan dari Tuhan. Kalau kita berani makan ya mati. Tetapi kalau baca untuk mengatakan kenapa sih? Nah kita bisa lihat. Tetapi harus bisa tahu kau dan saya harus mempunyai fondasi yang kuat yaitu Torah. Sehingga gak mudah tertipu. Tidak mudah tertipu. Ya. Karena roh yang ada di dalam kita. Firman yang ada di dalam kita. Dia tertanam dan dia menjadi mata air. Ketika ada bani ataupun kotoran yang mau masuk. Kalau itu bukan dari Tuhan akan terlempar keluar. Gak bisa diterima. Saudara pernah lihat ke mata air kan? Nah, coba kalau mata airnya kecil, coba aja ngambil kertas sepotong, kau lempar, nggak akan bisa masuk ke dalam, dilempar keluar. Nah, kita belajar dari situ, sehingga ketika kan waktu beberapa tahun yang lalu kan ada orang ngomong, Pak, berdasarkan kitab ini, ketika Yitzhak dipersembahkan Ismail ada, saya bilang salah itu, tidak bisa terima. Karena Torah kita tidak mengatakan seperti itu. Dan tidak hanya sampai di situ. Tuhan membuka kepada saya dan saya bisa hitung. Secara matematis memang tidak mungkin. Karena Ismail itu tidak mungkin nginap di rumahnya Sarah. Karena dia udah diusir. Jarak tempat tinggal Abraham dengan si Ismail jauh. Abraham dengan Ismail jauh. Kalau kita lihat peta sekitar 150 km. Itu sekarang. Kalau dahulu dia masuk ke hutan belantara. Jalannya mana? Dan Abraham dapatnya malam. Gak mungkin dia ngutus orang malam-malam. Nah di sini kita melihat. Kalau ada firman yang benar tertanam dalam hati kita. Ketika ada benih yang masuk. Ini gak cocok. Nah, kita berani tolak. Bisa tangkap maksud saya. Nah, begitu juga saya tidak melarang saudara baca buku apapun, silakan. Tetapi ingat, engkau harus punya fondasi kuat. Kalau enggak kau terjebak. Karena terus terang aja banyak orang-orang yang luar biasa kok main terima aja. Kenapa? Ya bukan kita mau menyombongkan diri, tapi kita bisa bukan mau menghakimi, tapi kita bisa merasa berarti kau fondasimu apa? Sedangkan definisi dosa
dosa adalah pelanggaran Torah. Ya, melanggar Torah dosa. Kau udah jelas-jelas gak sesuai Torah, main terima aja. Ya hati-hati. Berarti engkau main toleransi dengan si jahat. Akhirnya ya hati-hati. Ya, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Ya, pasti Tuhan buka banyak nanti. Karena di dalam Taman Eden ini banyak sekali rahasianya. Karena disitulah cikal bakalnya manusia. Cikal bakalnya manusia. Tetapi apa yang Yeshua katakan. Ada orang yang menabur benih gandum. Tetapi juga ada yang menaburkan benih lalang. Nah itu terjadi di sini. Terjadi di Taman Eden. Dan nanti Tuhan singkap. Ya, pasti Tuhan buka. Ya, kemarin kan sudah ada yang nanya kan, 1 Yohanes pasal 3. Nah, itu baru sedikit. Ada banyak bukti-bukti. Ya. Ya, sebelum kita akhir 1 contoh, nanti saudara baca nih. Ya. Kita lengkap sedikit, nanti kita ulang lagi. Ini saya hanya mau kasih PR aja saudara lah. Ya. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ini. Ayat ke 5, 15, 16. Nanti saudara baca di rumah ya. Perhatikan baik-baik ayat ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini. Perhatikan. Antara keturunanmu dan keturunannya. Dan nya ini siapa? Keturunan ular biludak. Dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, perhatikan ayat ini. Kepada wanita itu dia berfirman, aku akan sangat banyak sangat memperbanyak penderitaanmu dan kehamilanmu. Dalam kesakitan kamu akan melahirkan anak-anak. Tetapi kepada suamimu birahimu akan tetap dan dia akan berkuasa atasmu. Apa di situ rahasianya? Nanti saudara baca di rumah, saya buka sedikit nih. Kalau dia makan buah, perempuan nih, hop, kenapa rahimnya dikutuk? Betul kan? Kenapa rahimnya dikutuk? Ada sebab, ada akibat. Itu yang harus menjadi pertanyaan kita. Nanti saudara baca-baca di rumah. Nah itu yang kemarin ditanya. 1 Yohanes pasal 3. Nah itu harus ada kaitan dengan ini. Ya mungkin saudara yang di luar sana juga. Ini pertanyaan nanti saudara baca di rumah baik-baik. Kita akan buka lagi minggu depan. Masih banyak pengajaran minggu-minggu depan. Kalau dia makan buah, kenapa bukan mulutnya ditampar Tuhan? Kenapa rahimnya? Berarti ada satu koneksi di sana. Ada sebab, ada akibat. Haleluya. Amin. Puji Bapa Yahweh.